Pada video kali ini akan dibahas tentang metode kuadrat terkecil. Pada metode ini, kita diminta untuk menemukan persamaan garis yang paling mendekati dari sebaran data yang sudah kita miliki. Nah, untuk membuatnya akan ada banyak sekali kemungkinan garis yang dapat dibuat. Kemungkinan pertama, kedua, ketiga, ataupun yang lainnya. Nah, sehingga metode kuadrat terkecil itu memungkinkan kita untuk menemukan persamaan garis yang paling tepat untuk mewakili sebaran data yang kita miliki. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan persamaan garisnya? Untuk mengetahuinya, silakan simak video ini hingga habis. Langsung saja kita bahas, pada intinya metode kuadrat terkecil itu adalah menemukan persamaan garis regresi yang tepat dari sebaran data yang diminta. Nah, misalkan nanti ada beberapa persamaan garis, maka nanti garis yang paling tepat itu bisa kita misalkan sesuai dengan konsep dari persamaan garis lurus. Di mana kalau ada persamaan garis lurus, maka nanti persamaannya itu bisa dimisalkan Y sama dengan A ditambahkan dengan BX, di mana B ini adalah gradien dari garis yang paling tepat. Nah, sekarang masalahnya kita akan menemukan berapakah nilai A, berapakah nilai B. Nah, untuk menemukannya kita bisa menemukan dengan cara berikut ini. Nah, di mana nilai B itu ditemukan dengan cara sum of square dari XY itu dibagi dengan sum of square dari XX-nya. Nah, di mana sum of square XY didapatkan dengan cara jumlah. Jadi sigma ini jumlahkan X min X bar dikalikan Y min Y bar. Hal yang sama juga berlaku untuk sum of square di X-nya. Kita jumlahkan X min X bar dikalikan X min X bar. Nah, di mana X bar dan Y bar itu merupakan rata-rata variabel pertama dan variabel keduanya. Nah, kemudian setelah nilai B ketemu, maka kita fokus untuk mencari nilai A dengan cara mensubstitusi Y bar dan X bar ke persamaan ini. Sehingga nanti Y bar, X bar, dan B sudah ada, maka A pasti ketemu. Nah, sehingga jika A dan B ketemu, maka persamaan garisnya juga akan ketemu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan perjelas dengan sebuah contoh. Nah, di mana diketahui sebuah sebaran data seperti pada layar, di mana X itu adalah tinggi dan Y itu adalah umur, dan kita diminta untuk menemukan persamaan garis regresinya. Nah, seperti biasa, kita ingat dulu bahwa untuk mencari persamaan garisnya, kita harus menemukan dulu nilai B-nya, di mana nilai B-nya itu adalah seperti yang tadi, tinggal dibagi sum of square XY dengan XX-nya. Dan untuk mencarinya itu adalah X min X bar dikalikan Y min Y bar, di mana X bar Y bar ini adalah rata-rata dari datanya. Sehingga untuk mencari rata-ratanya, kita harus jumlahkan dulu berapakah X-nya. Kalau dijumlahkan, X-nya itu 120 tambah 130 sampai tambah 175, nanti akan didapatkan 1550. Kemudian untuk Y juga sama. Kalau dijumlahkan, 13 tambah 12 tambah 13 sampai tambah 20, nanti akan dapat nilainya adalah 160. Sehingga nilai X barnya itu didapatkan dengan cara jumlah data, di mana jumlah datanya adalah 1550 dibagi dengan banyak datanya. Data pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyaknya adalah 10, sama dengan 155. Kemudian Y bar juga sama. Y bar tinggal dibagi nih. Jumlah data dibagi dengan banyak data, yaitu 16. Maka dari itu, kalau udah ketemu X bar Y bar, maka kita akan mencari X kurang X bar dan Y kurang Y bar. Nah, sehingga untuk memudahkan, kita akan buat tabel ya. Buat tabel Y X min X bar. Kemudian Y min Y bar. Kemudian kita ambil nih X min X bar dikalikan X min X bar, yaitu untuk X-nya. Dan ambil juga X min X bar dan Y kurang Y bar. Nah, sehingga kalau kita hitung X kurang X bar, X-nya itu kita ambil di sini. Maka dari itu 120 dikurangi dengan X barnya. X barnya itu adalah 155. Jadi 120 kurang 155 adalah
minus 35. Kemudian 130 kurang 155 adalah minus 25. 145 kurang 155 ya. Sama min 10 di bawahnya 165 kurang ini ya. Dapat hasilnya 10, 10, 170 kurang 155 adalah 15. 155 kurang 155, 0. 160, 5, 165 kurang 155, 10, dan 175 kurang 155 adalah 20. Hal yang sama juga untuk Y min Y bar. Y-nya 12, kemudian Y barnya 16. Kita kurangi. 12 kurang 16, minus 4. 13 kurang 16, minus 3. Kemudian 13 kurang 16, minus 3. 14 kurang 16, minus 2. Ini minus 2. 17 kurang 16, 1. 18 kurang 16, 2. 19 yaitu 3. 20 adalah 4 dan 4. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menemukan X min X bar dikalikan X min X bar. Jadi tinggal kita kuadratkan nilai yang X min X bar ini. Kalau kita kuadratkan min 35 kali min 35 ya, sesuai definisinya, maka akan dapat itu adalah 100, 1125. Kemudian min 25 kuadrat, 625. Min 10, 100. 100 lagi, 100. 15 kuadrat, 225. 0 kuadrat, 0. 5 kuadrat, 25. 10 kuadrat, 100. 20 kuadrat adalah 400. Kemudian, X min X bar dikalikan Y min Y bar. Tinggal dikalikan. 35 kali min 4 adalah 140. 25 kali 3 adalah 75. 10 kali 3 adalah 30. 10 kali min 2, 10 kali min 2 adalah minus 20, minus 20. Kemudian 15 kali 1, 15. 0, 5 kali 3, 15. 40, dan 20 kali 4 adalah 80. Nah, udah terkumpul, maka kita harus mencari B, di mana nilai B itu didapatkan dengan cara sum of square-nya dari XY dibagi dengan sum of square-nya dari XX. Ini perlu kita jumlahkan sesuai rumusnya. Jumlahkan sigmanya. Maka kita jumlahkan X min X bar kalikan X min X bar. Kalau dijumlahkan semuanya, nanti akan dapat hasilnya itu adalah 2900. Kemudian di sini juga sama. Kalau dijumlahkan semuanya, terus 40 tambah 75 sampai tambah 80, nanti akan dapat 355. Kemudian kita ambil saja. Sum of square XY adalah 355. Kemudian yang XX adalah 2900. Maka bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 5. Yaitu 71 dibagi dengan 580. Nah, kemudian ketika nilai B-nya udah ketemu, maka kita harus mencari A. Cari A. Ingat, tadi caranya itu adalah Y bar sama dengan A ditambahkan B dikalikan dengan X bar. Y bar kita ambil, nilainya adalah 16. A-nya kita cari, B-nya kita tahu ya, 71 per 580 dikalikan dengan X bar, yaitu 155. Maka nilai A itu akan sama dengan 71 kali 155 dibagi dengan 580 dikurangi 16. Nah, sekarang biar kita mendapatkan hasil yang desimal, kita kalikan dulu, kemudian bagi dan kita kurangi ya. Kalau kita kalikan 71 kali 155 adalah 11.005. Bagi dengan 580 kurangi dengan 16. Nah, kalau kita cari nanti hasilnya adalah 2,97. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Kemudian yang ini juga sama ya. Yang B-nya kita ambil desimalnya biar sama. 71
dibagi dengan 580 sama dengan 0,122. Jadi kita ambil 0,12. Nah, di sini nilai B-nya sudah ketemu, nilai A-nya juga sudah ketemu ya. Maka nanti persamaan garis regresinya itu adalah persamaan garisnya tinggal kita ganti di sini, yaitu Y sama dengan A-nya kita ambil 2,97 ditambahkan dengan B. B-nya 0,12 X. Jadi inilah persamaan garis regresi yang paling tepat sesuai dengan data yang kita punya. Nah, sekarang untuk mempermudahnya, sebenarnya langkah-langkah ini nanti bisa kita sederhanakan melalui format Excel-nya. Nah, sekarang kita akan jelaskan bagaimana cara mencari persamaan garis regresi dengan Microsoft Excel. Nah, kita akan hapus dulu ya. Nah, kalau menggunakan Microsoft Excel, kita misalkan dulu nih ada sebuah data sama seperti tadi. Kemudian kita akan lihat di nilai Excel-nya. Kita akan uji dengan Microsoft Excel. Kita akan langsung kerja di Excel-nya. Nah, untuk di Excel-nya, kita kopikan dulu beberapa soalnya. Jadi, udah kita kopikan. Kemudian, langkah pertamanya, kita blok dulu nih data yang ingin kita cari persamaan garis regresinya. Kemudian, setelah terblok, kita pilih Insert. Setelah di-insert, nanti pilih grafiknya. Di sini ada banyak pilihan. Diagram batang ada, diagram garis juga ada. Kita pilih diagram pencarnya. Kita ambil yang scatter plot. Sehingga di sini dapat nih diagram pencar untuk data yang kita punya. Sekarang untuk memunculkan persamaan garisnya, tinggal kita klik salah satu dari datanya, kemudian klik kanan, dan pilih Add Trendline. Kita pilih Add Trendline, kemudian di sini ada banyak pilihan. Bisa kita pakai eksponensial, linier, logaritma, dan seterusnya. Tetapi yang kita bahas adalah persamaan liniernya. Kemudian di sini kita pilih Display Equation on Chart-nya. Maka akan muncul di sini persamaan garis yang kita cari. Kalau kita perhatikan di sini persamaan garisnya, nilai B-nya itu kita udah dapatkan nilai sama, yaitu 0,12. Tetapi di sini nilai A-nya kita dapatkan berbeda. Kalau tadi kita dapatkan positif, di sini ternyata negatif. Nah, maka dari itu coba kita cek ulang. Tadi B-nya itu kita dapatkan 71/580. Kemudian untuk mencari A-nya kita akan substitusi ke persamaan garisnya. Y sama dengan A ditambahkan BX bar, Y bar. Y barnya adalah 16, kemudian A-nya adalah nggak tahu ya berapa kita cari, dan B-nya 71/580 dikalikan X bar 155. Di sini 16 sama dengan A ditambah, tadi kita hitung ini nilainya adalah 18,97. Maka nilai A-nya itu adalah 16 kurang 18,97. Jadi A-nya itu adalah minus 2,97. Nah, tadi kita ada kesalahan hitung pada saat pindah ruasnya. Tadi kita buat 18,97 kurang 16. Sehingga di sini dapat A-nya positif. Dan ternyata A-nya harus negatif. Maka dari itu inilah persamaan garis regresi yang dimaksud oleh data yang kita punya. Silakan disimaknya dan dipahami dengan baik bagaimana cara penyelesaiannya. Akhir kata diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.